what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ahmad Abi Zafarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila berbangsa. Jadi, dengan secara ideologis, pengertian implementasi dalam fokus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang saya akan menjelaskan tentang kembali pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar kesatuan negara Republik Indonesia, atau proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau proses atau asas. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. Sila itu tersebut ada beberapa sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, dengan kita membahas tentang implementasi Pancasila bernegara dan berbangsa, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos, berarti gagasan atau logos, berarti berbicara atau ilmu. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni, ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Ideologi menurut Mas Wardi Rauf dalam rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada Pancasila sebagai jiwa dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian Republik Indonesia. Kemudian, Pancasila juga sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian ada juga Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Kemudian pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan dari yang beberapa tujuan implementasi Pancasila. Maksud implementasi Pancasila mengembangkan pola pikir dan pola tindak berdasarkan pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
kemudian mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman. Itu implementasi Pancasila ada 3. Itu yang pertama, masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, masyarakat memiliki keyakinan, ketangguhan, ketepatan, dan benar keberagaman Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa dan dasar negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, masyarakat memiliki kepahaman, kemauan, dan kemampuan mengimplementasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, yaitu ada beberapa nilai yang harus kita ketahui. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat, beragam dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, adanya tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada orang lain. Berikutnya ada Pancasila nilai kemanusiaan. Ada beberapa nilai kemanusiaan. Yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan selera. Yang ketiga, mengunjungi tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Berikutnya, yang ketiga, itu ada implementasi Pancasila sebagai persatuan. Nilai-nilainya ada beberapa nilai di sini. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, menunjukkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan negara. Selanjutnya ada nilai kerakyatan. Yang pertama, yaitu tidak boleh memaksa kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada implementasi Pancasila dengan keadilan, nilai keadilan. Itu ada beberapa nilai keadilan. Yang pertama, seperti tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dari gaya hidup mewah. Dan yang kedua, tidak menggunakan hak milik atau usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap hidup orang lain. Dan yang ketiga, menjaga atau menghormati hak orang lain. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.